Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru seperti apa ya guys ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman ya, weekend kali ini ya istilahnya cukup ceria ya. Seperti yang saya info kemarin, kalau misalkan kalian mau scalping bisa. Kenapa? Karena memang dari si Bitcoin itu lebih ke arah adanya kenaikan harga ya teman-teman ya. Jadi memang terbukti di 24 jam terakhirnya itu mengalami kenaikan sekitar 2,79 atau 2,8%-an. Jadi mengakibatkan memang altcoin ini mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Tuh ya, jadi beberapa ada mengalami kenaikan lumayan 1 sampai 10%-an ya teman-teman, perkiraannya seperti itu ya, range dari kenaikan altcoin 1 sampai 10%. Jadi kemarin kita lihat lagi untuk yang kemarin memang dia bikin pattern falling wedge ya teman-teman ya. Dia memang ada di sini tuh bullish divergence. Ya teman-teman, bullish dari falling wedge-nya ya teman-teman ya. Ada confirm di sini ya. Jadi di mana ada price action-nya itu turun ya, berangsur-angsur turun untuk lower low, kemudian untuk dari RSI-nya itu membentuk seperti lower high ya teman-teman ya. Jadi memang indikasinya lebih mengarah ke penguatan harga ya teman-teman ya. Kemudian juga dari MACD-nya udah golden cross, ini pakai time frame 4 jam, pakai time frame yang lumayan lah untuk harian gitu ya teman-teman. Jadi memang dari kemarin ini dia mencoba naik gitu ya, mencoba naik. Apakah mampu ya teman-teman untuk menembus area resist di atas ini ya, dari pattern falling wedge ini sekitaran 507 juta lah. Kalau misalkan kita acuannya dari Indodax ya teman-teman ya. Jadi kita masih melihat nih apakah kuat atau tidak ya dia untuk menembus resist ya sekitaran 507 juta. Ini pakai Indodax punya. Jadi yang kemarin udah scalping ya udah cuan ya teman-teman, cuan 1%, 2%, 3% ya udah lumayan banget ya. Kalau misalkan kalian mau nambah amunisi dan menunggu waktu breakout ya silahkan aja gitu ya. Tetap untuk area yang kita harus waspadai dua area ya. Pertama area yang kuning ini sekitar mungkin ini agak dibawain lagi ya teman-teman ya. Sekitaran 410 jutaan sampai 450 juta ya teman-teman untuk si Bitcoin ya, karena memang di sini ada support ya, itu sekitaran 28.000 dolar ya sampai 30.000 dolaran ya, kisaran itu kalau di masukin dolar. Kemudian untuk targetnya masih sama ya teman-teman ya, sekitar 42.000 43.000 untuk target kenaikan si Bitcoin ketika dia breakout ya. Cuman memang dia harus menembus juga area ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat juga di sini ada resist juga ya. Itu sekitaran 584 juta ya. Jadi di situ ada berapa kali teman-teman, ini juga berapa kali, ini berapa kali juga mau ditembus tapi tidak tembus gitu ya. Tertembus sedikit, habis itu ada rejection kembali ya. Jadi memang ini adalah area yang cukup penting menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan baca dari pergerakan Bitcoin ya. Jadi walaupun nih teman-teman, ini catatan buat teman-teman ya. Kalau dari Bitcoinnya ini breakout pun dia harus menembus resist ya. Jadi ada beberapa resist salah satu resist yang kuat ya teman-teman, itu ada di area sini. Ini sorry, mungkin saya hapus dulu, kita pindah pakai arrow aja. Oke guys, jadi saya warnain warna merah aja, terus kemudian ditebelin dikit ya. Jadi ini adalah salah satu resist cukup kuat sebelum kita ingin mencapai target 42.000 43.000 dolar atau sekitaran 650 jutaan sampai 700 jutaan ya kalau untuk IDR-nya. Jadi di sini ada resist cukup kuat juga di sekitar 580 jutaan untuk si Bitcoin ya. Dia harus menembus resist itu dulu. Nah, kalau area resist ini udah tertembus ya, ini ketika breakout nih ya, kita ngomongin ketika breakout, maka target selanjutnya itu indikasinya ke arah warna hijau ini, kotak warna hijau ini teman-teman ya. Itu kisaran 42.000 sampai 43.000 dolar kalau yang nanyain dolarnya. Ya. Jadi ini adalah tahap-tahap yang harus dilewati Bitcoin ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout memang harus melewati beberapa resist dulu teman-teman. Oke guys, jadi itu untuk target-target si Bitcoin ya. Jadi memang kalau misalkan dia breakout jangan kira wah langsung nih satu tiang tinggi. Enggak juga teman-teman. Dia ada harus ngelewatin beberapa support ya. Ini saya anggap ini adalah salah satu support terkuat karena memang kenapa ya teman-teman, kenapa saya anggap itu adalah support yang cukup kuat, karena di sini ya, ini ada berapa kali ke rejection, ini ada berapa kali nggak kuat juga, di sini juga ada berapa kali ke rejection ya teman-teman. Jadi memang untuk area-area ini cukup penting
Ya kita harus lihat juga nih ya. Ini bisa atau enggak dilewatin oleh si Bitcoin. Kalau bisa ya dia lanjut untuk menembus resist ya, area sini teman-teman ya. Kalau misalkan nggak kuat ya pasti koreksi lagi gitu aja kan teman-teman. Jadi memang kita lihat juga dari Indodax ini hijau royo ya guys ya. Jadi memang kemarin saya udah buatin video, memang potensi Bitcoin untuk weekend kali ini lebih ke arah kenaikan harga gitu ya teman-teman. Karena memang sudah confirm ya teman-teman, dari beberapa indikator confirm untuk lebih chance lebih besar untuk mengalami kenaikan. Jadi altcoin ini berimbas naik juga ya, lumayan, ada yang 14% bahkan ya, ada yang 5%, 4%, ya ada 7%, 2% ya, macam-macam. Cuman ya lumayan untuk scalping ya, sangat-sangatlah lumayan ya teman-teman. Di masa-masa kayak nggak menentu kayak gini tuh udah lumayan banget lah kalau menurut saya loh ya. Udah lumayan banget, cuan-cuan tipis-tipis gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pergerakan Bitcoin terbaru ya. Semoga harapannya ya masih bisa mengalami kenaikan harga untuk menembus area resist ini. Lalu kemudian kalau misalkan kita bahas nih, Bang, kalau bahas untuk yang area dari kemarin dong, ada yang request juga. Kalau misalkan kita bahas dari resistance ya, area resist yang dari sebelumnya kita gambar untuk symmetrical triangle ini yang sudah ke breakdown, kemudian masuk lagi, kemudian breakdown lagi, kemudian masuk lagi dan berhasil breakout ya teman-teman ya, berhasil breakout. Dan memang di sini nggak kuat menembus area 41.000, nggak kuat di sini ya teman-teman ya, nggak kuat. Akhirnya dia short ya, koreksi kembali, hit sampai $28.800 ya. Kemudian di sini membentuk pola double top ya teman-teman di sini. Kemudian dia koreksi kembali ya, titiknya sampai 20, bahkan di sini 30.000 ya, short lagi ke 30.000 ya, karena memang membentuk pola double top. Ya kemudian mantul lagi nanjak ya. Nah di sini sampai area sekitar 36.600-an ya. Kemudian short kembali. Ya karena memang kenapa? Di sini confirm head and shoulder teman-teman ya. Jadi kalau saya gambar di sini adalah shoulder 1. Ini headnya dan ini shoulder 2-nya ya. Ini mungkin saya warna putih aja. Oke. Jadi di sini ya, shoulder 1, head dan shoulder 2 lagi ya. Di sini yang nanyain double topnya di mana? Di sini double top 1, top 2, jadi double top ya. Pattern double top biasanya memang membentuk seperti huruf M ya. Dan untuk HNS-nya, head and shoulder-nya memang dia berarti sampai sekitar 32 ribuan seperti yang saya infokan ya teman-teman ya. Sekitar 32 ribuan masuk. Ya, kemudian di sini ada pemantulan lagi. Ya guys ya. Jadi untuk sekarang memang dia ini terkena nih ya, masuk atau menyentuh area kuning ini yang resisten ya, berapa kali dia kena rejection ya. Jadi cukup kuat rejectionnya guys ya untuk area resist warna kuning ini ya. Dari kita ambilnya dari symmetrical yang sebelumnya ya teman-teman, symmetrical triangle sebelumnya. Jadi area warna kuning ini memang cukup kuat nih teman-teman ya. Kita lihat bisa beberapa kali dia ke rejection ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada 6 ya. Kemudian ada di sini juga 7, 8 ya guys ya. Dan ini area yang ke-9. Nah, menyentuh udah 9 kali ya teman-teman ya. Walaupun memang beberapa kali dia bisa tembus, tapi memang ini cukup kuat ya. Jadi note ya teman-teman ya. Note-nya memang di sini di sekitar 34 ribuan ini adalah cukup kuat nih teman-teman ya. Untuk resistnya, kemudian untuk resist yang kita tarik panjangnya ya itu ada di 35.000 ya teman-teman. Apakah dia bisa menembus area 35.000? Ya kita masih wait and see saja ya, tapi potensi masih ada gak? Masih ada untuk potensinya ya guys ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat juga untuk Bitcoin belum breakout dari falling wedge, jadi tetap berhati-hati gitu ya teman-teman ya. Dia masih bisa potensi untuk short atau koreksi itu bisa kalau misalkan dia hit ke resist ini nggak kuat nembus, ya dia short ke bawah gitu guys ya. Jadi itu aja teman-teman untuk pergerakan Bitcoin saat ini atau terbarunya ya. Kita masih wait and see karena memang belum confirm untuk breakout atau mengarah ke bawah ya teman-teman. Karena memang masih indikasinya masih lebih besar untuk dia bisa mengalami kenaikan harga. Itu ya indikasinya. Tapi untuk kalian yang scalping memang lebih disarankan serok bawah gitu kan, lebih aman. Ya kalau misalkan kalian mau serok sekarang memang itu spekulatif sekali ya, risknya lebih besar. Kalau misalkan mau lebih aman lagi itu menunggu confirm breakout atau breakdown gitu guys ya. Atau memang kita bisa lihat lagi dari
indikator SRSI, stokastik atau RSI, kemudian MACD juga bisa menjadi bantuan ya, kemudian pakai EMA atau MA juga bisa ya teman-teman, untuk bisa kalian menjadi salah satu indikator pembantu lah gitu ya teman-teman, yang bisa membantu kalian dalam bertrading gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja untuk informasi kali ini untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi altcoinnya lumayan lah ya teman-teman, cuan-cuan lumayan sekali ya teman-teman. Jadi happy weekend sekali lagi ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.